Topik di video berikut adalah mekanisme persalinan normal. Persalinan normal adalah suatu peristiwa lahirnya bayi cukup bulan atau aterem serta lahirnya plasenta per paginam tanpa adanya komplikasi. Kemudian mekanisme persalinan normal adalah rentetan gerakan pasif janin pada saat persalinan berupa penyesuaian bagian terendah yaitu kepala janin terhadap jalan lahir atau panggul pada saat melewati jalan lahir. Nah, kemudian mekanisme persalinan itu sendiri terdiri dari beberapa mekanisme persalinan normal itu terdiri dari masuknya kepala janin ke PAP, fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, adanya putaran paksi luar, ekspulsi. Selama proses persalinan, janin melakukan gerakan untuk melewati panggul. Yang pertama adalah masuknya kepala ke PAP. Pada primigravida, masuknya kepala janin dimulai pada akhir kehamilan. Kemudian pada multipara, masuknya kepala baru terjadi pada permulaan persalinan. Masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul biasanya dengan sutura sagittalis melintang dan dengan fleksi ringan. Oke. Nah, pada saat masuknya kepala ini ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu asinklitismus dan sinklitismus. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah apabila sutura sagittalis berada di tengah-tengah jalan lahir tepat di antara simpisis dan promontorium, maka keadaan ini dikatakan kepala dalam keadaan sinklitismus. Jika sutura sagittalis agak ke depan mendekati simpisis atau agak ke belakang mendekati promontorium, maka dikatakan asinklitismus. Langkah yang kedua adalah fleksi. Segera setelah bagian terbawah janin yang turun tertahan oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul dalam keadaan normal fleksi terjadi dan dagu didekatkan ke arah dada janin seperti ini. Fleksibilitas ini disebabkan karena yang pertama, leher persendian dapat berputar ke segala arah termasuk mengarah ke dada. Kemudian yang kedua, leher bukan di garis tengah tetapi dia terletak ke arah tulang belakang sehingga kekuatannya dapat menimbulkan fleksi kepala. Terjadinya perubahan posisi tulang belakang janin yang lurus, dagu lebih menempel pada tulang dada janin. Kemudian selanjutnya disebabkan karena kepala janin yang mencapai dasar panggul akan menerima tahanan yang mengakibatkan kepala janin dapat diandalkan untuk mencapai lingkaran kecil untuk melewati jalan lahir. Nah, gerakan yang ketiga adalah putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam dimulai pada bidang spina ispiadica. Jadi, setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Nah, pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian depan janin ini memutar ke arah simpisis. Nah, jadi putaran paksi dalam itu adalah suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir. Oke, yang selanjutnya adalah gerakan yang keempat adalah ekstensi atau extension. Jadi pada saat kepala janin mencapai perineum, kepala akan membelok ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiput melewati permukaan bawah simpisis. Kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir. Langkah selanjutnya adalah putaran paksi luar. Putaran paksi luar terjadi ketika kepala lahir dengan oksiput anterior
Bahu harus memutar secara internal sehingga sejajar dengan diameter panggul antero-posterior. Nah, rotasi eksternal kepala menyertai rotasi internal bahu. Kata lain, putaran paksi luar itu setelah kepala lahir, maka kepala bayi akan memutar kembali ke arah punggung bayi untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Oke, langkah selanjutnya adalah ekspulsi. Setelah bahu keluar, kepala dan bahu diangkat ke atas ke tulang pubis ibu dan badan bayi dikeluarkan dengan gerakan fleksi lateral ke arah sumbu simfisis atau setelah adanya putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simfisis, ya, sampai di bawah simfisis, atau setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simfisis dan hipomoklion untuk menjadi bahu depan. Kemudian bahu depan menyusul dan seluruh badan anak akan lahir. Setelah bahu lahir, yang di urutannya adalah toraks, abdomen, dan kemudian lengan, pinggul depan dan belakang, baru lahirlah tungkai dan kaki.